Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hediani, NIM 21531062. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kesalahan PUEBI pada novel Bidadari Bermata Bening, akar karya Habibur Rahman El-Shirazi, pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Meilani Harfikasari, Manajemen Pendidikan. Latar belakang. Tulisan merupakan hasil karya tangan seseorang yang diperoleh dari hasil menulis. Kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa lainnya seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Menulis mengharuskan seseorang berpikir keras. Dalam menulis sebuah tulisan terdapat berbagai macam aturan-aturan dasar yang harus dipahami, dan aturan tersebut harus diterapkan agar tulisan tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Aturan tersebut harus sesuai dengan kaidah PUEBI, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. Aturan ini merupakan aturan-aturan dasar yang memiliki dampak besar pada penulisan sebuah tulisan, karena bagaimanapun, tujuan digunakan huruf kapital dan tanda baca ini dapat mempengaruhi pesan yang akan disampaikan tulisan tersebut terhadap pembaca. Kegiatan menulis akan menghasilkan sebuah tulisan yang berwujud. Rumusan masalah. Bagaimana jenis kesalahan PUEBI yang ada di novel Bidadari Bermata Bening? Tujuan menganalisis kesalahan PUEBI pada novel Bidadari Bermata Bening. Menurut Ariyanti, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya, dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Sedangkan menurut Murtiani, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Lain halnya, menurut Mulyadi, ejaan bahasa Indonesia merupakan sistem ejaan kelima yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian PUEBI yang diungkapkan oleh para ahli di atas, ditariklah kesimpulan bahwa PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Metode yang digunakan dalam novel Bidadari Bermata Bening yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Hasil dari analisis kesalahan PUEBI pada novel Bidadari Bermata Bening, yaitu terdapat beberapa kesalahan, diantaranya pada kata provinsi yang tidak sesuai dengan PUEBI, yang mana seharusnya huruf P diganti dengan huruf V, sehingga kata yang sesuai dengan PUEBI yaitu provinsi. Selanjutnya, yaitu kesalahan pada kalimat nggak ada rukunnya. Kata enggak merupakan kata yang tidak baku, yang mana seharusnya diganti dengan kaidah yang sesuai dengan PUEBI, yaitu tidak. Selanjutnya yaitu kesalahan pada penggunaan tanda titik, seperti pada kata Haji Rosyida Nur Wahyudin SE, yang mana seharusnya penulisan gelar yang benar yaitu S.E. Kesimpulan, PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Ruang lingkup PUEBI adalah pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan.
Saran. Setelah membaca novel Bidadari Bermata Bening, penulis menyarankan agar pembaca memahami PUEBI dan menerapkannya dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menjadikan PUEBI sebagai patokan dalam menulis karya ilmiah. Baik, demikianlah hasil analisis kesalahan PUEBI pada novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.